Rezim Iran sedang hancur dari dalam. Sementara dunia terfokus pada penumpukan militer AS besar-besaran di lepas pantai, sebuah laporan mengejutkan baru saja mengungkapkan bahwa kudeta rahasia baru saja dilancarkan terhadap pemimpin tertinggi yang diatur oleh para pejabat tingginya sendiri. Ini menunjukkan bahwa rezim tersebut pada dasarnya sedang retak di bawah tekanan. Semua informasi ini muncul saat protes memasuki hari ketiga berturut-turut. Itulah mengapa Iran sekarang beralih ke terorisme. Bahkan kita memiliki pendukung rezim Iran yang berbasis di London yang sekarang secara terbuka berbicara tentang menyerang warga sipil barat. Ini sungguh mengejutkan. Dan kita akan membahas semua itu, dimulai tentu saja dengan laporan kudeta. Laporan ini berasal dari media Prancis Le Figaro, salah satu sumber paling kredibel di Eropa. Menurut laporan tersebut, kudeta dilancarkan oleh mantan Presiden Iran Hassan Rouhani dan Menteri Luar Negerinya Muhammad Javad Zarif. Mereka bukanlah orang luar. Rouhani menjabat sebagai presiden selama 8 tahun dan Zarif menegosiasikan kesepakatan nuklir 2015. Mereka adalah orang dalam rezim yang memutuskan bahwa HAM harus disingkirkan. Kudeta itu terjadi pada tanggal 7 Januari, hanya 1 hari sebelum pembantaian yang menewaskan puluhan ribu warga Iran. Kudeta tersebut mendapat dukungan dari para ulama di kota suci Qom. Kudeta itu juga mendapat dukungan dari orang-orang di dalam IRGC sendiri. Ini adalah upaya serius. Kudeta itu terkoordinasi dan hampir berhasil. Tetapi gagal karena satu alasan, dan alasan itu adalah satu orang, Ali Larzani. Larzani adalah sekretaris Dewan Keamanan Nasional dan dia menolak untuk mendukung kudeta ini. Begitu dia berpihak pada HAM, rencana itu runtuh. Rouhani dan Zarif ditempatkan di bawah tahanan rumah, dan Larzani dia diberi hadiah berupa kendali penuh atas negara. Seperti yang telah kita bahas kemarin, orang yang menumpas kudeta itu sekarang memimpin Iran. Dan seperti yang akan kita bahas sebentar lagi, dialah yang sekarang memimpin negosiasi dengan Amerika Serikat. HAM berusia 86 tahun. Dia baru saja selamat dari upaya kudeta dari mantan presidennya sendiri. Jadi dia melakukan apa yang dilakukan setiap diktator di usianya. Dia mendelegasikan kekuasaan kepada orang yang menyelamatkannya. Kemarin kita mengetahui bahwa akhir pekan ini seharusnya ada putaran negosiasi nuklir lainnya antara Iran dan Amerika Serikat. Banyak orang mengatakan bahwa ini bisa menjadi putaran terakhir sebelum tindakan militer apapun. Dan tebak siapa yang memimpin delegasi Iran? Ali Larzani, penguasa de facto Iran. Diperkirakan Larzani akan memberikan tawaran terakhir Iran kepada Amerika Serikat. Jadi mengapa orang berpikir ini mungkin putaran terakhir? Karena kesenjangan antara apa yang diinginkan AS dan apa yang bersedia ditawarkan Iran sangat besar. AS menginginkan 3 hal, mengakhiri program nuklir, membongkar program rudal balistik, dan mengurangi dukungan untuk kelompok proksi di seluruh Timur Tengah. Nah untungnya, Iran bersedia membahas konsesi nuklir, tetapi rudal, mereka bahkan tidak mau membicarakannya. Berikut pernyataan Menteri Luar Negeri Iran di televisi Amerika kemarin yang memperjelas hal tersebut. Anda berbicara tentang nuklir, Anda menawarkan kesepakatan nuklir pada tahap ini, karena Menteri Rubio mengatakan bahwa kesepakatan yang berarti juga harus melibatkan rudal balistik dan dukungan Anda untuk proksi di kawasan tersebut. Nah saat ini, kami hanya bernegosiasi tentang nuklir dan tidak ada subjek lain. Oke, apakah Anda bersedia mengizinkan inspektur senjata akses tanpa hambatan ke situs nuklir Anda dan mengizinkan inspektur Amerika untuk berada di antara mereka? Nah, kami adalah anggota yang berkomitmen pada NPT, Perjanjian Non-Proliferasi, dan kami memiliki perjanjian pengamanan dengan Badan Energi Atom Internasional, dan kami siap untuk bekerja sama sepenuhnya dengan badan tersebut sesuai dengan pengamanan. Dan kami mungkin menerima, dengan syarat-syarat tertentu, protokol tambahan untuk pengamanan NPT, dan saya pikir mekanisme verifikasi penuh, mekanisme pemantauan penuh dapat diterima dan dapat diterapkan. Iran bersedia membahas nuklir, tetapi AS juga menginginkan rudal, dan itulah mengapa kedua pihak tidak bergerak. Dan tampaknya bukan hanya Amerika Serikat yang bersiap menghadapi kegagalan negosiasi. Iran juga bersiap, dan berikut cara Iran mempersiapkannya. Dimulai dengan kesepakatan senjata yang baru saja bocor. Pada bulan Desember lalu, Iran menandatangani perjanjian senjata baru dengan Rusia senilai sekitar $500 juta atau sekitar $590 juta. Kesepakatan itu, Rusia akan mengirimkan 500 unit pertahanan udara Verba Manportal, peluncurnya, dan di atas itu, 2.500 rudal selama 3 tahun ke depan. Verba adalah sistem tembak bahu paling modern Rusia. Mirip dengan Manpad, sistem ini dipandu inframerah, mampu menargetkan rudal jelajah, pesawat terbang rendah, dan drone. Nah inilah masalahnya, dan ini penting. Jika Trump menggunakan taktik imperialis untuk memicu protes selama perang,
maka semua rezim memiliki kewajiban untuk melakukan hal yang sama, dan rezim ini akan menganggapnya sah untuk membunuh rakyat. 3.200 jeritan kesakitan yang Anda saksikan akan dikalikan 50. Untungnya, Amerika Serikat mengetahui semua ini, dan itulah mengapa pemerintah AS mempersiapkan diri dengan tepat. AS telah mengevakuasi semua personel yang tidak penting dari kedutaan di Beirut. Alasannya sederhana, Hizbollah, kelompok proksi Iran di seluruh Timur Tengah, telah secara terbuka mengatakan bahwa mereka akan bergabung dalam perang jika AS menyerang Iran. Hizbollah adalah yang terkuat di antara mereka. Mereka telah kehilangan kepemimpinan mereka selama 2 tahun terakhir, tetapi mereka masih memiliki senjata dan roket. Itulah mengapa AS tidak mengambil resiko. Mereka ingat apa yang terjadi pada tahun 1980-an. Dan inilah yang dikatakan Trump kepada para penasehatnya tentang rencana serangan tersebut. Jika diplomasi gagal, dan jika serangan terarah awal tidak memaksa Iran untuk patuh, maka ia akan mempertimbangkan serangan yang jauh lebih besar di akhir tahun. Tujuannya adalah untuk menggulingkan HAM sepenuhnya. Tetapi ada satu masalah besar. Jenderal Racing Keynes, ketua kepala staf gabungan, sebelum operasi Venezuela, ia mengatakan kepada Trump bahwa keberhasilannya sangat mungkin terjadi, dan Trump menepati janjinya. Namun untuk Iran, ia belum mampu memberikan jaminan yang sama, terutama karena operasi ini jauh lebih sulit. Militer dapat mengenai target, tetapi apakah serangan tersebut benar-benar akan mengubah perilaku rezim atau memicu sesuatu yang jauh lebih buruk? Tidak ada yang tahu pasti. Sekarang, sementara semua ini terjadi secara eksternal, rezim kembali kehilangan kendali secara internal. Protes telah berlanjut selama 3 hari berturut-turut dan semakin meluas. Hari ini, pada hari ketiga, sesuatu yang signifikan terjadi. Perempuan Iran bergabung dalam jumlah besar, meneriakan "Hidup Shah". Dan itu bukan hanya slogan protes, itu adalah tantangan langsung kepada seluruh Republik Islam, menyerukan kembalinya Iran sebelum 1979. Tanggapan IRGC, mereka menyerbu universitas. Mereka menyerang mahasiswa dengan peluru cajang dan gas air mata di siang bolong. Kali ini rezim tidak khawatir dunia melihat kebrutalan mereka. Mereka sudah melewati tahap itu. Mereka sedang berjuang untuk bertahan hidup. Jika Trump menggunakan taktik imperialis untuk memicu protes selama perang, maka semua rezim memiliki kewajiban untuk melakukan hal yang sama. Dan rezim ini akan menganggapnya sah untuk membunuh rakyat. 3.200 jeritan kesakitan yang Anda saksikan akan dikalikan 50. Untungnya, Amerika Serikat mengetahui semua ini. Dan itulah mengapa pemerintah AS mempersiapkan diri dengan tepat. AS telah mengevakuasi semua personel yang tidak penting dari kedutaan di Beirut. Alasannya sederhana, Hizbollah, kelompok proksi Iran di seluruh Timur Tengah, telah secara terbuka mengatakan bahwa mereka akan bergabung dalam perang jika AS menyerang Iran. Hizbollah adalah yang terkuat di antara mereka. Mereka telah kehilangan kepemimpinan mereka selama 2 tahun terakhir, tetapi mereka masih memiliki senjata dan roket. Itulah mengapa AS tidak mengambil resiko. Mereka ingat apa yang terjadi pada tahun 1980-an. Dan inilah yang dikatakan Trump kepada para penasehatnya tentang rencana serangan tersebut. Jika diplomasi gagal, dan jika serangan terarah awal tidak memaksa Iran untuk patuh, maka ia akan mempertimbangkan serangan yang jauh lebih besar di akhir tahun. Tujuannya adalah untuk menggulingkan HAM sepenuhnya. Tetapi ada satu masalah besar. Jenderal Racing Keynes, ketua kepala staf gabungan, sebelum operasi Venezuela, ia mengatakan kepada Trump bahwa keberhasilannya sangat mungkin terjadi, dan Trump menepati janjinya. Namun untuk Iran, ia belum mampu memberikan jaminan yang sama, terutama karena operasi ini jauh lebih sulit. Militer dapat mengenai target, tetapi apakah serangan tersebut benar-benar akan mengubah perilaku rezim atau memicu sesuatu yang jauh lebih buruk? Tidak ada yang tahu pasti. Sekarang, sementara semua ini terjadi secara eksternal, rezim kembali kehilangan kendali secara internal. Protes telah berlanjut selama 3 hari berturut-turut dan semakin meluas. Hari ini, pada hari ketiga, sesuatu yang signifikan terjadi. Perempuan Iran bergabung dalam jumlah besar, meneriakan "Hidup Shah". Dan itu bukan hanya slogan protes, itu adalah tantangan langsung kepada seluruh Republik Islam, menyerukan kembalinya Iran sebelum 1979. Tanggapan IRGC, mereka menyerbu universitas. Mereka menyerang mahasiswa dengan peluru cajang dan gas air mata di siang bolong.
Kali ini rezim tidak khawatir dunia melihat kebrutalan mereka. Mereka sudah melewati tahap itu. Mereka sedang berjuang untuk bertahan hidup.